Apa? What happened? Kami tidak mau jadi korban. Pindahkan mereka. Dan hak Rohingya, terutama dari sisi keluarga negaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. Jujur gemes banget sama orang-orang yang masih bela Rohingya. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib sholat Jumat sedunia. Mari kita doakan umat Islam di Rohingya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini. Yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Kewajiban instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan. Apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya secepatnya melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dan kita berharap dengan UNHCR, yaitu Badan Penanganan Pengungsi dan Bencana yang ada di PBB. Kita terus melakukan kontak dengan UNHCR supaya ada akses masuk kepada saudara-saudara kita dari Rohingya. Jadi wajib, terutama yang langsung dalam koordinasi saya. Memberikan hak Rohingya, terutama dari sisi keluarga negaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. Jujur gemes banget sama orang-orang yang masih bela Rohingya. Selalu ada sebab kenapa orang-orang tersebut tuh benar-benar terusir. Kalau rumah kalian didatangi seorang tamu, namun tamu tersebut membuat onar, apa yang akan kalian lakukan? Mempertahankannya atau malah mengusirnya? Dan ketika tamu tersebut sampai benar-benar mengancam keamanan, apa yang akan kalian lakukan? Melaporkannya kan? Mengembalikannya kan? Menyuruhnya pulang kan? Itu yang dirasakan orang-orang Aceh. Jadi tolonglah buka pikiran kalian, fokus sama kejadian hari ini. Fokus sama kejadian sekarang. Udah banyak konspirasi orang-orang Rohingya ini menjadikan Indonesia seperti Palestine. Oke lah, kalau misalkan Indonesia masih mempertahankan Rohingya, boleh jadi. Karena orang-orang Rohingya atau etnis Rohingya ini akan mengakui Aceh ini adalah negaranya, adalah wilayahnya. Orang-orang Rohingya itu keras, gak tahu terima kasih, gak tahu bersyukur. Dia itu ingin budaya, dia itu ada di Aceh. Tapi kita pun paham bahwa Aceh juga punya peraturan tersendiri, apalagi syariat Islamnya ketat. Namun orang-orang Rohingya sama sekali sangat-sangat merasakan. Satu waktu ada kejadian 2 orang perempuan rebutan casan HP. Casan HP loh. Kok bisa ya orang-orang terdampar bawa HP di laut terombang-ambing? Mereka punya loh teknologi. Nah, kedua orangnya rebutan dan saling jambak, guys. Jadi bener-bener terjambak sampai satu genggam rambutnya itu bener-bener tercabut. Sama kaumnya aja sendiri masih mau baku hantam. Sekeras itu, fisiknya keras, karena benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Apalagi orang-orang Aceh, guys. Kalau kita tidak bertindak tegas, wilayah Aceh akan direbut. Apalagi mereka datang ke luar negeri tanpa paspor. Mereka diantar, diturunkan di tengah laut, diganti dengan kapal yang jelek. Kemudian ketika datang ke daratan, mereka melambai-lambai, kita ini terombang-ambing berbulan-bulan belum makan. Yakin? 700.000 pengungsi Rohingya di Malaysia itu, dia melakukan demo. Dia pengen tanah Malaysia. Meminta wilayah ya? Dibubur, bener-bener udah nggak bisa diusir, entah mau diapakan lagi sama negara Malaysia. Dan kita nih, mumpung pengungsinya tidak sebanyak seperti di Malaysia dan negara lainnya, kita punya kesempatan untuk menekan pemerintah agar melakukan tindakan. Karena ini demi keamanan negara. Negara juga punya peraturan, apalagi untuk imigran-imigran. Seseorang yang masuk ke luar negeri tanpa paspor itu sudah wajib dikembalikan lagi ke negara asalnya. Jadi tolonglah buat orang-orang yang masih bela Rohingya, kamu lihat dulu akibat-akibat orang-orang Rohingya itu di Aceh seperti apa. Baju dibuang, nasi dibuang. Mereka itu pengen tidur-tiduran, kalau dipanggil nggak nyaut, bebel keras. Apalagi sifatnya kasar. Bayangin, orang Aceh. Aceh itu termasuk provinsi termiskin ya di Indonesia, maaf sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita pikir lagi nih ya, kalau misalkan orang-orang Rohingya ini menetap di Aceh, udahlah nggak tahu jadi apa. Ya, jadi pada awalnya Rohingya itu sangat diterima dengan welcome di Aceh, teman-teman. Tapi pada akhirnya seperti yang di media sosial, teman-teman, mereka ketika dikasih makan merasa kurang karena kurang banyak, kemudian ada juga dikasih pakaian dibuang, dikasih makanan juga dibuang, dan mereka benar-benar, bahkan warga Malaysia sendiri juga memberitahu penduduk Indonesia bahwa hati-hati menerima Rohingya karena hari ini sudah ratusan ribu di Malaysia dan mereka demo
minta kewarganegaraan dan juga meminta wilayah. Ya, dan ini sebelum kejadian seperti di Israel Palestina, orang Palestina menerima Israel, kemudian pada akhirnya seperti ini kan, yang tuan rumah malah mau diusir keluar. Bolehlah kita membantu secara kemanusiaan, tetapi kalau pada akhirnya seperti ini, dan pada saat ini rakyat Aceh juga meminta mereka agar dikembalikan. Kemarin ramai di media sosial, ya, bahkan ada beberapa warga juga yang mau mengusir Rohingya karena kelakuannya yang saat ini ternyata berbeda banget gitu loh. Jadi tolong kepada pemerintah Indonesia untuk cepat-cepat melakukan tindakan karena Aceh lagi darurat. Pikir 5-10 tahun ke depan Aceh akan seperti apa kalau masih mempertahankan etnis Rohingya di Indonesia. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Gak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Gak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya. Mereka itu yang cuma punya alas terpal, ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asih dia aja yang terdampar. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan, nggak mau bangun dia. Kok dia mau lagi golek-golek ya, tiduran, kita panggil, nggak mau dia pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut, dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Kalau sudah semakin banyak ya susah. Assalamualaikum untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain. Yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati. Batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini. Karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan. Berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Rohingya, upaya menjatuhkan nama Indonesia di mata dunia. Hai aku Tiara, yuk kita kepoin. Nah awalnya mereka tuh datang ke Aceh di tahun 2015 dan kemudian diterima. Tapi sayangnya mereka berlaku tidak baik. Remind you, mereka adalah pengungsi yang notabene nggak punya uang. Tapi mereka bisa beli narkoba, bahkan melakukan pemerkosaan. Nah awal mulanya memang mereka tuh digoreng banget kalau ini tuh isu agama. Bahwa mereka tuh didiskriminasi secara agama. Padahal sebenarnya orang Rohingya sendiri merupakan Bangli atau keturunan dari orang Bangladesh. Dimana sebenarnya mereka tuh datang ke Myanmar untuk menjajah bersama orang Inggris dan orang India. Awalnya ya. Mereka udah menjajah, terus mereka mau tinggal di sana. Kok mirip sama Israel? Sampai akhirnya karena mereka nggak diterima di Myanmar, akhirnya mereka dibalikin lagi ke Bangladesh. Dibikinin Makanya di camp ya? Bangladesh tuh dibuatin kayak perumahan gitu untuk mereka hidup. Tapi masalahnya di sana mereka disuruh kerja dan mereka nggak mau kerja. Nah akhirnya mereka memilih kabur ke Indonesia karena kalau di Indonesia katanya mereka diterima dan ya udah dikasih makan aja tanpa harus kerja. Makanya aku udah kayak kurang percaya lagi sama media-media kayak gini karena isinya tuh bisa banget digodok. Seolah-olah bahwa mereka adalah korban di mata dunia. Makanya aku bilang itu bentuk propaganda. Padahal yang mereka sendiri yang memilih untuk berlayar sekitar 1.800 km dengan perahu. Padahal mereka udah punya tempat tinggal yang enak. Tapi mereka nggak mau tinggal di sana. Dan remind you, Indonesia sampai saat ini statusnya bukan penerima refugee atau swaka. Makanya sebenarnya agak halu nih UNHCR. Kenapa mereka bisa menempatkan di Indonesia. Padahal kita sama sekali nggak nerima. Jadi buat negara-negara yang penerima refugee itu kayak kalian bisa lihatlah listnya kayak gini. Ya sebenarnya kalau mereka mau paling deket, mereka sebenarnya bisa juga ke Australia kalau emang mau. Dan bukan Indonesia. Makanya aku bilang ini kayak digoreng banget isunya untuk propaganda. Membuat Indonesia terlihat jelek. Padahal kita aja nggak nerima swaka. Ya, ini gawat teman. Saya pikir gawat. Kalau pemerintah nggak segera mengatasi ini semua, kembalikan Rohingya ya ke tempatnya. Padahal Rohingya ya mereka sudah dibikin rumah camp itu di Bangladesh teman-teman, jutaan di sana, tapi mereka kabur, maunya enaknya doang, dikasih makan gratis, nggak bekerja, kasih uang saku. Itu lama-lama kalau dibiarkan saja teman-teman, itu banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ya, dari Aceh, di berbagai tempat ya. Memang mohon maaf saja, mohon maaf kita bukan merendahkan ras atau apa, tapi memang kelakuannya seperti itu. Jadi semuanya ini rakyat Aceh sudah sangat geram dengan warga Rohingya yang mereka tolong dahulu, apalagi dengan kedatangan Rohingya akhir-akhir ini, bulan ini teman-teman ya. Maka mereka juga turun ya untuk mengusir ya. Dan gue harapin banget sih pemerintah untuk bertindak tegas karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kita nggak mau kan Indonesia jadi Israel. Semoga membantu. Kenapa? What happened? Kasih makan aja kurang ya. Kurang banyak kan. Good. Saya pernah meneriakkan ikut Save Rohingya, tagar Save Rohingya. Saya pernah berempati atas kejadian-kejadian di Rohingya. Tapi nyesel ya? Setelah ditelusuri tidak seperti itu dan saya menyesal. Saya menyesal pernah ikut-ikutan menyuarakan Save Rohingya. Ternyata memang seperti itu. Etnisnya itu minoritas yang tidak manut pada negaranya, pada pemerintahannya, sehingga diusir. Jadi awalnya dulu di Bangladesh, Pakistan itu dia juga berulah. Kemudian ke Myanmar, dia minta merdeka. Akhirnya diusir. Dia tidak punya kewarganegaraan. Terus sekarang lari, UNHCR sudah menampung itu, sudah dibuatkan tempat. Tapi tidak tahu kenapa dia lari ke Malaysia. Di Malaysia juga bikin ulah. Terus lari ke Aceh. Di Aceh 2.000 lebih loh orang Rohingya di Aceh itu sudah ditampung. Masyarakatnya sudah bantu. Tapi kalau dibantu seperti ini, dikasih nasi kurang, lauknya kurang enak, nasinya kurang banyak. Padahal yang ngasih itu berangkat pagi, pulang sore untuk kerja, makan seadanya, pas-pasan, yang penting kenyang. Yang dibantu, mana kerja, duduk-duduk santai-santai, nunggu bantuan, nunggu makanan. Emang nggak tahu terima kasih. Terus komplain, makannya kurang banyak, ya Allah. Aduh, mari kita suarakan. Rohingya balik ke negaranya. Balikin aja udah, balikin aja lagi nih.
UNHCR ada apa? Saya sangat setuju kalau UNHCR itu dipertanyakan. Bubarkan saja UNHCR sekalian ya. Apain juga di Indonesia itu. Makan enak dia. Ini dari kemarin konten-konten tentang Rohingya lewat terus masalah ini. Aduh. Merasa kesal juga sih lihat muka mereka ini sekarang. Mana nih pihak ketegasan dari pemerintah dan juga UNHCR yang paling bertanggung jawab. Kebisa-bisanya mereka terus terdampar di sini. Ini namanya bukan terdampar, kebiasaan. Lama-lama ngelunjak itu orang. Dikasih hati, minta jantung lagi di sini. Hati-hati. Mau seiman kayak mau apa kayak gak ada urusan. Kalau sekarang mah ini bukan sekali 2 kali soalnya. Kalau sekali terdampar sih wajar lah gitu ya. Ini lebih dari 3 kali terus menerus datang. UNHCR pun gak tahu diri lagi. Indonesia pun mau didikte sama lembaga asing PBB. Parah. UNHCR harus bertanggung jawab, ini mana tanggung jawabnya. Dan pemerintah sendiri pun terlalu memblek. Masa mau diatur sama PBB UNHCR? Apa gak ada yang berani gitu usir mereka? Kemanusiaan atas kemanusiaan wajar lah gitu. Ini kalau udah begini mah caranya ya gimana ya, terang lunjak. Masalahnya di Indonesia sendiri pun, penduduk asli Indonesia sendiri pun banyak yang masih kelaparan. Kalau pengen tahu mah tadi dulu kalau harus bantu-bantu Rohingya mah udah kebiasaan soalnya. Contoh Malaysia tuh udah ada contohnya. Lama-lama kita jadi Palestina kedua loh. Numpang diakui lagi tanah kita. Mau diakui tanah kita ujung-ujungnya. Memberikan hak Rohingya, terutama dari sisi kewarganegaraan. Kita ingin itu tujuannya. Ya. PKS ya. Izin state ya videonya ya, yang barusan lewat ya. Saya soalnya rada gatel nih, pengen ngoceh nih. Maklum namanya ibu-ibu ya. Kalau saya punya prinsip sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, saya menolak untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada para pengungsi Rohingya, itu satu. Yang kedua, saya menolak untuk memberikan tanah Aceh, meskipun saya bukan warga Aceh ya, tapi Aceh bagian dari NKRI kan. Itu bertentangan dengan kedaulatan rakyat Republik Indonesia, Pak. Dulu para penjajah aja, demi perbatasan aja mereka perang, sampai taruhannya nyawa. Hilang nyawa para prajurit, hilang nyawa para pejuang lainnya. Sekarang Bapak enak, sudah duduk di kursi dengan keadaan Indonesia merdeka. Jadi Bapak tidak ikut merasakan yang namanya perjuangan. Tapi setidaknya bisa dong menghargai hasil perjuangan para pahlawan yang sudah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Dan Rohingya juga, mohon maaf ya, apakah ada kontribusi Rohingya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Seperti Palestina ya. Kita ada 2 sisi kemanusiaan yang sedang bekerja. Yang sedang booming ya. Satu Palestina, yang kedua Rohingya. Kalau Rohingya, di sana kan sudah dibangunkan. Daerahnya pun tidak seperti tanah Palestina ya, gencar perang. Kalau mereka terintimidasi di negaranya, harusnya mereka seperti Palestina dong, berjuang mempertahankan tanahnya untuk kelangsungan hidup mereka demi anak cucu mereka. Kenapa malah ngungsi berbondong-bondong? Bukan 1-2 orang, bukan 1 kapal 2 kapal. Itu 1 negara loh. Ngungsi di Aceh. Aceh juga perlu tambahan dana untuk pengembangan daerahnya. Ini sama aja dengan human trafficking gitu kan. Memasuki suatu wilayah pun ada prosedurnya. Harus ditelusuri juga itu. Kenapa bisa para pengungsi Rohingya itu punya kartu bebas masuk? Setahu saya, kalau masuk negara ataupun keluar dari perbatasan, 1 meter pun itu di Papua. Saya pernah tinggal di sana. Itu pakai paspor. Jangan nambah PR kepada Indonesia, Pak. PR-nya sudah banyak Indonesia itu. Jangan nambahin beban anggaran. Wong rakyat asli Indonesia aja masih membutuhkan anggaran yang lebih. Coba dipikirnya dengan logika. Lawan kelemahan.
Jangan kasihan. Itu suatu kelemahan loh kalau menurut saya. Menolong boleh, sesuai dengan ajaran agama kita ya. Di ajaran agama manapun kan mengajarkan cinta kasih, tolong menolong. Itu sah-sah aja, tapi tidak harus memaksakan keadaan. Tidak harus mendorong, dipaksakan. Dan menabrak aturan-aturan yang ada. Negara udah banyak PR, udah banyak utang. Untuk menampung orang itu, satu negara yang kemarin terus berbondong-bondong datang ke Aceh, itu anggarannya dari mana? Harus dipikirkan panjang, Pak, jangka panjangnya. Belum lagi nanti, kalau Bapak bilang minta pulau siapa yang mau dikasih Bapak? Terus minta lagi kewarganegaraan. Tidak semudah itu juga, Bapak. Kalau mereka ditetapkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang asli, kita harus menyediakan lahan, kita harus memberikan tempat tinggal, membangun. Kita juga harus menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan menampung orang tanpa memberikan pekerjaan. Itu sama aja. Akan menambahkan volume kemiskinan, akan menambahkan volume kriminal. Tolong dihargai kedaulatan negara Republik Indonesia. Tolong dihargai itu ya, Pak. Salam waras. Lagi ngapain, Bu? Hah? Pengungsi Rohingya semakin meresahkan warga Indonesia, terkhususnya masyarakat Aceh, yang semakin hari semakin banyak yang terdampar ke Aceh. Kata-katanya terdampar, tapi lucunya bukan hanya 1 atau 2 kapal yang terdampar ke Aceh atau ke Sumatera, tapi lebih dari 2 ataupun 3 kapal. Dan sesuai berita yang beredar di sosial media dan juga di televisi nasional, sudah lebih dari 1.000 pengungsi asal Rohingya. Jadi suku atau orang Rohingya ini semakin meresahkan Indonesia, terkhususnya warga Aceh. Dan mirisnya lagi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagiannya dibuang ke laut. Jadi pada saat dikasih bantuan, beberapa orang Rohingya itu membuang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke laut. Dan ada beberapa video yang beredar juga, pengungsi Rohingya ini mengeluh karena porsi nasi yang diberikan oleh pihak pemerintah terlalu sedikit. Lucu memang terhadap pengungsi Rohingya ini. Sudah dibantu tapi malah minta lebih. Ibarat kata, udah dikasih hati tapi minta jantung. Dan lucunya buat pemerintah kita juga mohon dengan sangat lebih tegas lagi untuk menyikapi peristiwa ini, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai tingkat kehidupan yang lebih sulit tapi tidak diperhatikan. Sedangkan orang luar, orang asing yang terdampar ke Indonesia dengan secara ilegal masuk ke Pulau Sumatera, khususnya ke Provinsi Aceh, namun untuk fasilitas pakaian, tenda tempat tinggal, dan juga makanan yang diberikan ya dikategorikan makanan mewah, namun masih mengeluh. Dan banyak lagi berita-berita yang beredar, ada beberapa keonaran yang disebabkan oleh pengungsi Rohingya. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan. Memang betul ini masalah kemanusiaan, tapi mari kita benar-benar mempertimbangkan, harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Ibarat kata, kalau kita punya anak kandung, masa kita lebih mengutamakan anak orang lain daripada anak kandung kita sendiri. Sama dengan kasus Rohingya ini, masa lebih memperhatikan mereka ketimbang dengan warga negara Indonesia sendiri yang masih banyak yang kelaparan, bahkan ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, sedangkan mereka dikasih rusun. Dan lucunya kenapa sampai bisa tembus perairan Indonesia ke Aceh. Jadi dalilnya adalah mereka itu terdampar. Tapi logikanya kalau terdampar, kenapa terdamparnya semua ke Aceh gitu? Dan bukan hanya 1 atau 2 kapal. Ini bisa lebih dari 2 atau 3 kapal yang terdampar ke Aceh. Isinya ratusan pula ya. Minta tolong ambil langkah tegas, ambil langkah secepat-cepatnya dalam menyelesaikan pengungsi Rohingya ini. Kami tidak mau jadi korban. Pindahkan mereka.
Wahai yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, lihatlah hari ini masyarakat Sabang telah melakukan aksi demo menolak kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Hari ini mereka lakukan setelah beberapa kali gelombang pengungsi Rohingya mendarat di wilayah perairan Sabang. Jika ini terus dibiarkan dan tidak ada upaya serius dari pemerintah pusat untuk menanggulangi persoalan pengungsi Rohingya ini, ke depan bukan tidak mungkin jika para pengungsi Rohingya kembali mendarat di wilayah Sabang dan wilayah perairan Aceh lainnya akan berpotensi menimbulkan gesekan antara pengungsi Rohingya dengan penduduk setempat. Bahkan bukan mustahil akan terjadi bentrokan fisik yang justru nanti akan menimbulkan kerugian bagi citra pemerintah Republik Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu sudah sepatutnya agar pemerintah pusat untuk mengurus secara serius persoalan pengungsi Rohingya ini, agar ke depan tidak ada lagi para pengungsi Rohingya yang mendarat di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah harus melakukan upaya diplomasi secara aktif agar persoalan pengungsi Rohingya ini dapat dituntaskan. Karena itu sekali lagi kami masyarakat Aceh berharap sekali kepada pemerintah pusat untuk benar-benar serius mengurus persoalan pengungsi Rohingya ini. Negara memiliki alat negara, negara memiliki berbagai perangkat negara. Tolong gunakan alat negara tersebut, tolong gunakan perangkat negara untuk mengurus secara serius persoalan pengungsi Rohingya. Jangan bebani masyarakat Aceh dengan persoalan pengungsi Rohingya ini. Kami juga berharap kepada Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang telah diberi tugas oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mengurus persoalan pengungsi Rohingya ini agar lebih serius lagi mencari solusi agar persoalan pengungsi Rohingya dapat segera ditangani. Bapak Mahfud MD, jangan sibuk kampanye, jangan sibuk cari suara, tuntaskan dulu persoalan pengungsi Rohingya ini. Nanti baru kampanye lagi, nanti baru cari suara lagi. Demikian dari kami rakyat Aceh. Ya, ini harus segera diselesaikan teman-teman ya, karena kasihan juga ya saudara kita yang ada di Aceh itu. Kurang baik apa warga Aceh itu? Awalnya menerima tapi ujung-ujungnya seperti ini. Dan ini sebenarnya sinyalir-sinyalir kayak gini sudah ada teman-teman. Artinya di Malaysia juga seperti itu. Mereka melakukan hal yang sama gitu. Jadi kalau tidak segera diselesaikan, gesekan dengan masyarakat setempat, dengan saudara kita yang ada di Aceh itu akan semakin meluas begitu. Jadi pemerintah harus bertindak dengan cepat ya. Dan yang paling penting teman-teman, presiden yang akan datang harus lebih tegas lagi. Artinya apa? Jangan sampai kita milih capres itu yang malah mendukung, kita terima, kita kasih warga negara, kita kasih blau, wah kacau kayak gini. Bagaimana dengan masyarakat kita sendiri gitu loh. Ya. Jadi ini kalau dibiarkan saja teman-teman, ini khawatir akan, kita nggak bisa bayangkan bagaimana nanti anak cucu kita nanti ketika mereka sudah banyak di Aceh atau ditempatkan di tempat lain, mereka berkembang biak dengan banyak, kemudian seperti Israel dengan Palestina akhirnya meminta wilayah kewarganegaraan. Ya, Palestina dengan Rohingya itu sangat jauh berbeda. Palestina adalah suatu entitas warga yang dia berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. Jauh dengan apa yang terjadi dengan Rohingya. Rohingya kabur. Di Bangladesh dikasih tempat bagus, mewah. Mereka nggak mau bekerja. Akhirnya lari ke Indonesia. Mereka menganggap memanfaatkan keramah tamahan kita, kebaikan bangsa Indonesia. Banyak di media sosial terjadi gesekan-gesekan dengan warga sekitarnya. Sudah tahu pengungsi harusnya bersikap dengan baik dong. Ya, adaptasi dengan culture adat istiadat masyarakat setempat, bukan ngeyel seperti itu. Dikasih makan porsi sedikit, porsi segitu katanya kurang banyak. Ya, dikasih pakaian dibuang.
Gimana orang yang membantu itu nggak geram bagaimana? Ya, di Malaysia juga kayak gitu. Sudah ratusan ribu dan saat ini susah untuk dikendalikan oleh negara Malaysia sendiri karena sudah ratusan ribu. Bahkan mereka meminta wilayah, minta kewarganegaraan karena mereka merasa sudah membantu ekonomi dari Malaysia. Ini jangan sampai terjadi di negara kita. Jangan sampai. Oke, secara kemanusiaan kita bantu. Ya, tetapi setelah kita bantu kita kembalikan ke daerah asalnya. Yang jadi masalah kenapa mereka bisa bebas dengan dalih terdampar. Kalau terdampar kenapa sampai 1, 2, 3 perahu berisi ratusan orang. Dan ingat di Aceh sudah 1000-an orang. Dan ini sudah ada gesekan-gesekan dengan masyarakat setempat. Kalau ini terus dibiarkan akan terjadi kekacauan, teman-teman. Yalah kalau akhlak mereka baik, budi pekerti mereka baik, tahu terima kasih. Tapi nyatanya yang terjadi hari ini bagaimana? Kita lihat di media sosial juga. Mereka malah ngelunjak. Pemerintah harus cepat menyelesaikan ini semua. Dan kita berharap presiden yang akan datang jaga kedaulatan kita. Ya, tetap dalam bingkai kemanusiaan juga. Tetapi tolong jangan mengharapkan mereka jangan dikasih kewarganegaraan, dikasih wilayah. Jangan. Kembalikan saja ke daerahnya. Masyarakat kita masih membutuhkan itu. Ya. Harap menjadi perhatian pemerintah. Teman-teman, bersabar, kita tunggu Menko Polhukam sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan itu semua. Kita lihat saja langkah ke depan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.